warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik, Bu. Iya, selamat pagi. Nah, pada pertemuan kali ini marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu lagi pada pertemuan kali ini. Ya. Kepada KM, untuk memulai pelajaran kali ini, kepada KM silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada KM yang telah memimpin doa. Sekarang Ibu akan absen dulu ya. Siapa di sini yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Ya, alhamdulillah jika hadir semua ya. Oke. Nah, ada yang tahu pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Yo, ada yang ingat? KB, Bu, keluarga berencana. Ya, betul. Pertemuan kemarin kita membahas tentang KB atau keluarga berencana. Iya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ASI eksklusif. Nah, apa keterkaitan antara keluarga berencana dengan ASI eksklusif? Iya. Sebuah pertumbuhan penduduk dapat ditanggulangi dengan program KB, keluarga berencana. Dan untuk menerapkan prinsip sistem reproduksi juga salah satunya untuk meningkatkan hidup sumber daya manusia, yaitu melalui pemberian ASI eksklusif. Nah, begitu ya. Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita. Siswa mampu menjelaskan tujuan KB untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui studi literasi dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pentingnya KB untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui studi literasi dengan benar. Dan yang ketiga, siswa mampu menemukan manfaat pemberian ASI eksklusif untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui studi literasi dengan benar. Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video. Mari disimak bersama-sama ya videonya. Ya. Halo, saya Dr. Santi dari Halo Dokter. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang yang bisa terjadi pada anak. Hal ini biasanya disebabkan oleh kekurangan gizi kronis pada periode awal pertumbuhannya. Umumnya, anak yang menderita stunting bisa tetap terlihat proporsional. Tapi kalau dibandingkan dengan anak lain, ia terlihat lebih pendek atau kerdil. Meski begitu, bukan berarti semua anak yang terlihat pendek itu mengalami stunting ya, Bun. Seorang anak bisa dikatakan mengalami stunting jika menurut petugas kesehatan, pertumbuhannya berada di bawah standar kurva pertumbuhan WHO. Kondisi stunting ini biasanya sulit ditangani jika anak sudah mencapai usia 2 tahun. Kalau sudah begitu, yang terkena dampak buruk bukan hanya pertumbuhannya aja nih, tapi juga perkembangannya. Nggak hanya terlihat pendek, anak yang mengalami stunting bisa mengalami penurunan tingkat kecerdasan, gangguan berbicara, dan kesulitan dalam belajar nantinya. Udah gitu, sistem kekebalan tubuhnya juga lebih rendah, sehingga dia lebih mudah sakit, terutama akibat penyakit infeksi. Dari video tersebut, video itu berisi tentang apa? Berisi tentang sebuah informasi ya. Ya, informasi mengenai apa? Stunting. Sudah dijelaskan ya tadi stunting. Nah, kemudian apa solusi yang bisa kita berikan, yang bisa disampaikan, solusi untuk mencegah stunting ini? Ya, bagaimana solusinya? Iya, salah satunya dengan ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif ini dapat mencegah stunting, begitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi ya. Nah, kita sudah mengetahui ya bahwa pertumbuhan penduduk itu dapat ditanggulangi dengan program KB atau keluarga berencana. Untuk menerapkan prinsip dari sistem reproduksi juga salah satunya untuk meningkatkan hidup sumber daya manusia melalui pemberian ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah ASI yang sangat bagus kualitasnya untuk dikonsumsi bagi bayi. ASI ini apa? Air susu ibu. Nah, ASI ini adalah salah satu jenis makanan yang mencukupi semua kebutuhan si bayi, baik fisik, psikologi, sosial, maupun spiritual. ASI mengandung nutrisi, hormon, unsur kekebalan tubuh, anti alergi, serta anti
inflamasi. ASI mencakup hampir 200 unsur makanan. ASI juga sebuah cairan ciptaan Allah yang memenuhi kebutuhan si bayi, juga melindungi si bayi dari berbagai penyakit. Keseimbangan zat-zat gizi dalam air susu ibu ini sangat penting, berada di tingkat terbaik dan paling baik bagi tubuh si bayi, bagi tubuh bayi. Nah, ASI eksklusif ini diberikan oleh seorang ibu kepada bayi 4-6 bulan tanpa pemberian apapun, baik itu air putih, nasi, bubur bayi, dan lain sebagainya. Susu formula tidak. Jadi ASI eksklusif ini adalah ASI air susu ibu yang diberikan kepada bayi 6 bulan pertama tanpa diberi apapun. Jadi hanya air susu ibu. Itu namanya ASI eksklusif. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan air susu ibu ya, ASI eksklusif. Apa saja? Ini ada faktor internal dan faktor eksternal. Apa saja faktor internalnya? Faktor internalnya ketersediaan ASI. Yang kedua, pekerjaan dan aktivitas. Yang ketiga, pengetahuan. Yang keempat, kelainan pada payudara. Dan yang kelima, kondisi kesehatan ibu. Nah, itu tadi 5 faktor internal ya, yang mempengaruhi ketidakberhasilan ASI eksklusif. Ada juga faktor eksternal. Apa saja faktor eksternalnya? Faktor eksternal yang pertama, petugas kesehatan, ya. Yang kedua, kondisi kesehatan bayi. Yang ketiga, pengganti ASI atau susu formula. Nah, ini yang sering terjadi ya, ketidakberhasilan ASI eksklusif ini karena ada pengganti dari ASI, yaitu susu formula. Nah, kita sudah membahas tentang ASI. Lalu apa kandungan dari ASI yang begitu penting? Kenapa bisa jadi penting untuk bayi gitu? Apa saja kandungan dari ASI? ASI itu mengandung air sebanyak 87,5%. Banyak sekali ya. ASI ini mengandung laktosa. Laktosa ini merupakan karbohidrat utama dalam ASI. Yang laktosa ini baik untuk pertumbuhan otak. Laktosa ini berfungsi sebagai sumber untuk otak, begitu. Selain karbohidrat, ASI juga mengandung protein. ASI juga mengandung asam amino, kemudian ASI mengandung vitamin. Kemudian apa keuntungan ASI? Manfaat ASI itu apa? ASI bermanfaat bagi bayi. ASI bermanfaat bagi ibu bayi. ASI juga bermanfaat bagi sumber daya manusia, ya. Keuntungan bagi si bayi sudah jelas ya. ASI ini akan menutrisi si bayi. Jadi memberikan nutrisi untuk bayi, kebutuhan bagi bayi, sehingga tidak terjadi lagi penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Seperti video tadi ya, video di awal, stunting. Nah, pemberian ASI eksklusif ini mengurangi stunting karena kandungan yang ada dalam ASI ini sangat bagus, sangat penting gitu. Nah, keuntungan ASI juga menguntungkan bagi ibu bayi. Kenapa? Karena dapat mengurangi pendarahan setelah melahirkan, begitu. Nah, ASI ini dapat mempengaruhi pertumbuhan otak sehingga meningkatkan sumber daya manusia, kualitas manusia semakin meningkat, gitu. Baik, ini sudah duduk berkelompokan ya. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan atau pertanyaan-pertanyaan yang sangat ingin ditanyakan mengenai ASI eksklusif ya, silakan bisa diisi di lembar LKPD-nya ya. Baik, Bu. Oke. Ya. Baik. Sudah dituliskan semua pertanyaannya? Sudah, Bu. Ya. Sekarang silahkan dijawab pertanyaannya menurut hipotesis sementara ya. Silakan dicari jawabannya melalui buku pegangan, atau juga bisa dari sumber lain, internet, tapi jangan dari blog ya, boleh lewat jurnal. Tadi kita sudah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber ya. Nah, sekarang kita lihat di LKPD-nya masing-masing. Nah, dalam LKPD ada pertanyaan-pertanyaan ya, ada sebuah pertanyaan-pertanyaan. Silahkan untuk diisi dulu pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Ibu beri waktu ya. Baik, sudah selesai semua menjawab pertanyaannya? Ya. Sekarang silahkan kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil jawabannya? Saya, Bu. Ya, kelompok 2 silahkan boleh maju. Ya. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah
mempresentasikan hasil diskusinya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Iya. Sekarang kita akan verifikasi dulu ya hasil dari jawaban-jawabannya. Coba dari nomor pertama, tapi tadi sudah bagus ya jawabannya. Nomor pertama, ya. Pertanyaannya apa? Ini ada sebuah kasus dulu ya. 2 tahun pertama kehidupan anak atau dikenal dengan 1000 hari pertama merupakan masa yang sangat kritis bagi tumbuh kembangnya. Pada waktu inilah keluarga, khususnya orang tua, harus yakin bahwa sang bayi mendapatkan asupan gizi yang cukup dan tepat agar ia tidak menderita malnutrisi yang dapat berujung pada stunting. Nah, pertanyaannya apa? Dari kasus tersebut, solusi apa yang dapat diberikan? Nah, bagaimana solusinya? Nah, ya betul. Salah satunya itu ya. Pentingnya ASI eksklusif. Maka pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan ya, tanpa dipengaruhi yang lain. Iya, betul. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lain? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Sudah cukup? Iya. Sekarang silahkan. Siapa yang dapat menyimpulkan manfaat dari ASI eksklusif? Ya, silahkan. Ya, baik. Terima kasih ya kepada Siti yang telah menyimpulkan. Sekarang kita akan evaluasi dulu ya. Evaluasi hasil belajar kita pada pertemuan kali ini. Silakan. Ibu mempunyai pertanyaan. Nah, dilihat di buku. Nah, di situ ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan pilihan ganda dan uraian. Silakan sekarang dijawab terlebih dahulu ya. Nanti dikumpulkan di meja Ibu ya. Ya. Oke. Sudah selesai semua ya evaluasinya, evaluasi hasil belajarnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu tugaskan kalian semua membuat poster tentang pentingnya keluarga berencana dalam meningkatkan sumber daya manusia ya. Minggu depan dikumpulkan. Juga dibaca-baca materi mengenai pertemuan sebelumnya, mengenai KB, juga pertemuan hari ini ya, mengenai ASI eksklusif. Karena pertemuan selanjutnya kita akan ujian ya, latihan soal. Oke? Baik, mungkin cukup sekian apa yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.